Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala darbihi ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa imanan wa yaqinan wa fiqhan ya rabbal alamin. Para pendengar live streaming Pondok Pesantren Ma'had Darun Nahdha Tawalib Bangkinang yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan program kita pada pembahasan Hukukul Huruf Al-Hijaiyah, yaitu pada program hak-hak huruf Al-Hijaiyah yang telah kita mulai pada sebelum bulan Ramadan yang lalu. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada pembahasan makharijul huruf yang pertama, yaitu huruf-huruf yang keluar pada bagian tenggorokan atau yang kita kenal dengan istilah al-halqi atau makhrajul halqi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya huruf yang keluar daripada bagian tenggorokan itu berjumlah 6 huruf yang keluar pada tiga bagian. Pada bagian yang pertama yaitu keluar huruf hamzah dan ha. Tepatnya tempat keluarnya adalah pada bagian bawah tenggorokan yang kita kenal dengan istilah aqsa al-halqi. Jadi huruf hamzah dan huruf ha keluar pada bagian tenggorokan bagian bawah, atau tepatnya pada bagian al-autar as-sautiyah, yaitu pada pita suara. Kemudian pada bagian tengah tenggorokan yang kita kenal dengan istilah wasatul halqi juga keluar di situ 2 huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha tepatnya pada bagian katup epiglottis. Kemudian pada bagian yang ketiga daripada tenggorokan, yaitu tenggorokan bagian atas yang kita kenal dengan istilah adna al-halqi. Keluar di situ huruf ghain dan huruf kha. Tepat keluarnya yaitu persis pada bagian akar lidah belakang bagian atas, yaitu pada bagian langit-langit lunak. Ya, pada bagian langit-langit lunak bagian atas yang dekat dengan rongga mulut. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Beliau mengatakan, "Thumma li aqsa al-halqi hamzun ha'u." Kemudian keluar pada bagian pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, itu huruf hamzah dan huruf ha. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Kemudian dari tengah tenggorokan keluar huruf ain dan huruf ha. Adnahu ghainun kha'uha. Kemudian pada bagian atasnya, yaitu bagian atas tenggorokan, keluar huruf ghain dan huruf kha. Jadi ke-6 huruf ini, huruf hamzah, huruf ha, kemudian huruf ain dan huruf ha, kemudian huruf ghain dan huruf kha. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik makhrajnya, sifat-sifat yang melekat pada huruf-huruf ini, juga kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari, dan beberapa contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, baik huruf itu dalam keadaan sukun maupun dalam keadaan berharkat, sudah kita terapkan dan sudah kita praktekkan cara membacanya. Itu cara membaca yang benar bagaimana, kemudian kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari bagaimana, sudah kita praktekkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bagi para ikhwah ataupun pendengar yang belum menonton ataupun belum menyaksikan video-video kita sebelumnya, silahkan dicek kembali pada pembahasan-pembahasan hak-hak huruf al-hijaiyah
yang ada di YouTube Ma'had Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, iaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain dan huruf kha. Keenam huruf ini sudah kita tuntaskan. Sekarang insya-Allah kita akan pindah ke makhraj yang kedua, iaitu tempat keluar huruf yang kedua. Tempat huruf yang kedua adalah huruf-huruf yang keluar pada bagian lidah. Huruf-huruf yang keluar pada bagian lidah. Huruf-huruf yang keluar pada bagian lidah itu dikenal dengan istilah makhrajul lisan. Makhraju al-lisan. Artinya huruf-huruf yang keluar pada bagian lidah dikenal dengan istilah al-lisan. Jadi huruf bagian tenggorokan yang kita kenal dengan istilah al-halqi sudah kita tuntaskan semuanya. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Sekarang kita pindah ke atas, iaitu bagian lidah yang kita bahas pada hari ini insya-Allah. Huruf yang keluar pada bagian lidah ini itu berjumlah 18 huruf. Berjumlah 18 huruf keluar pada 4 bagian. Ada huruf itu yang keluar pada pangkal lidah, pada pangkal lidah bagian belakang yang kita kenal dengan istilah aqsa al-halqi. Ada juga huruf yang keluar pada bagian tengah lidah yang kita kenal dengan wasatu al-lisan. Ada juga huruf yang keluar pada bagian sisi tepi lidah atau sisi pinggir lidah yang kita kenal dengan istilah haffatul lisan. Dan juga ada huruf yang keluar pada bagian ujung lidah yang kita kenal dengan taraful lisan. Jadi huruf-huruf yang keluar pada bagian lidah itu dibagi menjadi 4 bagian secara umum. Yang pertama namanya aqsal lisan, iaitu huruf yang keluar pada bagian pangkal lidah, keluar 2 huruf. Kemudian wasatul lisan, bagian tengah lidah, keluar di situ 3 huruf. Kemudian bagian haffatul lisan, pada sisi pinggir lidah atau tepi lidah, keluar 2 huruf. Kemudian pada bagian taraful lisan, bagian ujung lidah, keluar 11 huruf. Jadi huruf yang paling banyak keluar itu bagian ujung lidah. Bagian ujung lidah. Jadi total semua huruf yang keluar pada bagian lidah itu berjumlah 18 huruf yang insya-Allah kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita masuk ke huruf yang pertama. Yang huruf yang keluar pada bagian lidah yaitu pada pangkal lidah. Dan ini merupakan urutan yang ketujuh berarti. Karena urutan yang pertama adalah hamzah, urutan yang kedua adalah ha, urutan yang ketiga adalah ain, urutan yang keempat adalah ha, urutan yang kelima adalah ghain, urutan yang keenam adalah kha. Sekarang kita masuk ke urutan yang ketujuh, yaitu huruf yang keluar pada bagian pangkal lidah. Huruf yang keluar pada bagian pangkal lidah. Huruf yang keluar pada bagian pangkal lidah, seperti yang kita sebutkan tadi, keluar dua huruf di situ. Maka huruf yang pertama, atau urutan yang ketujuh, daripada urutan huruf yang kita bahas, adalah huruf qaf. Adalah huruf qaf. Jadi huruf qaf ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau katakan, wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafi. Adapun huruf qaf, kata Al-Imam Ibnul Al-Jazari di dalam muqaddimahnya Al-Jazariyah, beliau mengatakan adapun huruf yang keluar pada bagian pangkal lidah adalah huruf qaf dan huruf kaf. Berarti huruf qaf dan huruf kaf, 2 huruf ini keluar pada bagian pangkal lidah. Maka cukup kita bahas hari ini huruf yang ketujuh, yaitu huruf qaf saja. Huruf qaf saja, huruf yang keluar pada bagian pangkal lidah. Dari mana tempat keluar huruf qaf? Huruf qaf keluar pada bagian pangkal lidah. Bagian pangkal lidah. Ini bagian pangkal belakang, ya, bagian pangkal belakang. Tepatnya di mana? Ma yuhadhihi minal hanak al-lahmi. Ya. Jadi huruf qaf keluar pada bagian pangkal lidah. Keluar pada pangkal lidah bagian belakang, menempel pada langit-langit lunak.
menempel pada langit-langit lunak atas bagian belakang. Ya, ini tempat keluar huruf qaf. Atau dalam istilah kedokterannya, ya, bagian langit-langit lunak bagian atas itu disebut dengan istilah uvula palatina. Bagian uvula palatina. Ya, bagian uvula palatina. Jadi bagian pangkal lidah, ketika kita mengucapkan huruf qaf, pangkal lidah ini kita sentuhkan di bagian langit-langit lunak. Bagian langit-langit lunak atas yang dinamakan oleh para ilmuwan dengan istilah uvula palatina. Ini bagian yang lunak di bagian langit-langit atas ini, itu namanya adalah uvula palatina. Disitulah tempat keluar huruf qaf. Jadi huruf qaf, kita ulangi lagi, keluar pada bagian pangkal lidah. Keluar pada bagian pangkal lidah. Caranya bagaimana? Dengan cara kita menyentuhkan bagian pangkal lidah ini, yaitu bagian pangkal lidah bagian belakang, ke bagian langit-langit lunak. Ke bagian langit-langit lunak. Posisinya berada di atas. Ya, para ilmuwan menyebutnya dengan istilah uvula palatina. Itu yang pertama, makhraj huruf qaf. Kemudian, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf qaf? Huruf qaf memiliki 6 sifat. Huruf qaf memiliki 6 sifat yang mesti kita tunaikan semuanya. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh huruf qaf adalah bahwasanya huruf ini bersifat al-jahr. Bersifat al-jahr. Apa yang dimaksud dengan al-jahr? Inhibas jarayin an-nafas atau inhibasun nafas 'inda an-nutqi bil harf. Itu tertahannya aliran udara saat kita mengucapkan huruf qaf. Saat kita mengucapkan huruf qaf. Caranya seperti yang kita terapkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk membuktikan huruf ini apakah udara mengalir atau tidak, kita letakkan telapak tangan kita di hadapan mulut kita. Kemudian kita keluarkan huruf qaf. Jadi kita ucapkan aq, aq, aq. Tidak ada udara yang mengalir. Ini namanya adalah al-jahr. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh huruf qaf adalah asyiddah. Asyiddah. Apa yang dimaksud dengan asyiddah? Inhibas as-saut 'inda an-nutqi bil harf. Itu tertahannya suara. Tertahannya aliran suara saat kita mengucapkan huruf qaf ini. Maka bunyinya seperti ini. Aq, aq, aq. Udara tidak mengalir. Suara tidak mengalir. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh huruf qaf. Udara tidak mengalir, suara tidak mengalir. Udara tidak mengalir namanya jahar. Suara tidak mengalir, namanya adalah syiddah. Sifat huruf qaf ini persis seperti sifat yang dimiliki oleh huruf hamzah pada pertemuan kita yang pertama. Huruf hamzah juga memiliki sifat yang sama, yaitu bersifat jahar dan syiddah. Jadi kita ucapkan huruf hamzah, ba, ba. Dan ketika huruf memiliki sifat jahar, dan juga memiliki sifat syiddah, udara tidak mengalir, suara tidak mengalir, maka tidak mungkin huruf itu bisa diucapkan. Maka inilah yang menyebabkan huruf qaf ini mesti kita pantulkan suaranya. Mesti diqalqalahkan. Barulah huruf qaf ini terdengar. Lalu bagaimana dengan hamzah? Kenapa hamzah tidak kita qalqalahkan? Ini juga sudah kita bahas. Bahwa sebenarnya suara hamzah seperti ini. Ba, ba, seperti itu sebenarnya. Karena hamzah juga memiliki sifat syiddah dan juga sifat jahar. Udara tidak mengalir, suara tidak mengalir. Namun kebiasaan orang Arab dan adat orang Arab, mereka tidak pernah mengqalqalahkan atau memantulkan hamzah. Bahkan kalau kita pantulkan hamzah itu malah adalah salah. Itu adalah sebuah kekeliruan. Kenapa demikian? Karena huruf hamzah kalau diqalqalahkan, maka itu menyerupai suara orang yang muntah. Ya, menyerupai suara al-qai, suara orang yang muntah. Makanya orang Arab tidak mengqalqalahkan hamzah. Namun berbeda dengan huruf qaf. Huruf qaf, ya,
mesti kita pantulkan. Karena kalau tidak kita pantulkan suaranya, maka huruf ini tidak akan terdengar dengan jelas. Oleh karena itu, huruf qaf mesti dipantulkan. Karena udara tidak mengalir, suara tidak mengalir, maka huruf ini mesti dipantulkan. Dipantulkannya suara, di dalam ilmu tajwid itu disebut dengan istilah qalqalah. Maka sifat yang ketiga yang dimiliki oleh huruf qaf adalah al-qalqalah. Iaitu secara bahasa al-qalqalah artinya adalah al-ittirab, iaitu bergetar. Ya, apa yang dimaksud dengan qalqalah? Ittirabul lisan bil harf 'inda an-nutqi bihi sakinan hatta yusma' lahu nabra qawiyyah. Ini yang dimaksud dengan qalqalah, yaitu bergetarnya lidah saat kita mengucapkan huruf qaf ini dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya qalqalah ataupun huruf qaf ini hanya boleh dipantulkan suaranya saat huruf itu dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun. Hatta yusma' lahu nabra qawiyyah. Sehingga apa? Saat kita memantulkan huruf ini, ya, saat kita memantulkan huruf ini dalam keadaan sukun, terdengar oleh kita nabrah qawiyyah, yaitu tekanan ataupun bunyi pantulan yang kuat. Bunyi pantulan yang kuat. Maka huruf ini, huruf qaf, saat sukun, mesti kita qalqalahkan. Maka huruf ini diucapkan seperti ini, alqa. Alqa. Maka saat kita pantulkan, barulah huruf qaf itu terdengar dengan jelas. Sebelum kita pantulkan, bunyinya seperti ini, alq, alq. Udara tidak mengalir, suara tidak mengalir, maka tidak ada yang terdengar dengan jelas. Namun ketika sudah dipantulkan, dan memang haknya untuk dipantulkan, karena huruf-huruf yang bersifat syiddah dan jahar mesti dipantulkan kecuali pada hamzah. Jadi diucapkan seperti ini, alqa, alqa, alqa. Jadi begitu bunyi daripada huruf qaf. Bunyi suara pada huruf qaf. Kemudian sifat yang keempat yang dimiliki oleh huruf qaf adalah al-isti'la. Al-isti'la. Atau yang kita kenal dengan istilah tafkhim. Kita kenal dengan istilah tafkhim. Karena huruf-huruf yang bersifat isti'la itu adalah huruf-huruf yang mesti ditebalkan. Berarti huruf qa adalah huruf isti'la atau huruf tafkhim. Ya, huruf tafkhim. Kemudian, apa yang dimaksud dengan isti'la? Isti'la adalah irtifa' aqsal lisan ilal hanak al-a'la. Terangkatnya pangkal lidah ke bagian langit-langit atas. Ke bagian langit-langit atas. Fayartafi'u ma'ahu as-sad. Sehingga ketika pangkal lidah naik, terangkat ke langit-langit atas, otomatis suara pun akan naik. Suara pun akan naik. Maka inilah yang menyebabkan huruf ini mesti dibaca tebal. Suaranya seperti ini. Alqa. Qa. Ya. Qa. Alqa. Suaranya naik ke langit-langit atau suaranya menebal. Yang kita kenal dengan istilah tafkhim. Kemudian, sifat yang kelima yang dimiliki oleh huruf qaf adalah al-infitah. Huruf ini bersifat al-infitah. Apa yang dimaksud dengan al-infitah? Iftirak atau tajafi ma bainal lisan wal hanak al-a'la fala yanhasiru ma'ahu as-sad. Yaitu saling merenggangnya atau saling menjauhnya antara bagian lidah dengan langit-langit. Antara bagian lidah dengan langit-langit itu tidak menempel. Itu tidak menempel. Artinya bagian lidah dengan langit-langit saling berjauhan. Sehingga apa? Suara tidak berkumpul di antara keduanya. Karena kalau bagian lidah ini menempel di bagian langit-langit, maka akan menyebabkan suara berkumpul antara keduanya. Maka huruf-huruf yang suaranya berkumpul di antara bagian lidah dengan langit-langit itu hanyalah huruf-huruf yang bersifat itbaq. Ya, huruf-huruf yang bersifat itbaq, yaitu huruf sad, huruf dad, huruf ta, kemudian juga huruf dha. Adapun huruf qaf, sekalipun dia bersifat isti'la, namun dia tidak bersifat itbaq. Oleh karena itu,
para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena huruf qaf ini adalah huruf isti'la, dia huruf tafkhim. Namun dia bersifat infitah. Sama seperti huruf ghain dan huruf kha yang kita bahas pada materi sebelumnya. Juga sudah kita terangkan dengan hal yang sama. Ketika huruf isti'la atau huruf tafkhim bersifat infitah, maka huruf ini disebut dengan huruf-huruf tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi. Apa yang dimaksud dengan tafkhim nisbi? Huruf ini saat kasrah ketebalannya berkurang. Dalam keadaan kasrah ketebalannya berkurang. Tidak boleh kita terlalu menebalkannya. Ini yang dimaksud dengan tafkhim nisbi. Huruf-huruf yang bersifat tafkhim nisbi adalah huruf-huruf yang bersifat isti'la dan infitah. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 3. Huruf ghain, huruf kha, dan huruf qaf. Maka ketiga huruf ini, termasuk di sini adalah huruf qaf, saat kasrah tidak boleh kita tebalkan berlebihan. Makanya ketika kasrah huruf ini dibaca qa, qi. Qa, qi. Sehingga kita baca mustaqim, mustaqim, mustaqim. Jadi seperti itu cara pengucapan huruf qaf dalam keadaan kasrah. Tidak boleh kita baca terlalu tebal. Seperti ini, mustaqim, mustaqim, taqim, taqim. Ini tidak boleh. Karena huruf ini sekalipun dia bersifat isti'la, namun dia bersifat infitah. Oleh karena itu tafkhimnya adalah tafkhim nisbi, saat kasrah ketebalannya berkurang. Maka salah kalau seandainya, ataupun kurang tepat kalau seandainya kita membaca kata mustaqim di dalam surah Al-Fatihah, kita baca seperti ini, mustaqim. Ini berlebihan, tidak tepat atau tidak sempurna. Kurangi ketebalannya sedikit, mustaqim, taqim. Tetap kita keluarkan dia daripada pangkal lidah, mustaqim. Seperti itu. Dan juga tidak boleh terlalu tipis. Kita ucapkan seperti ini, mustaqim. Ini yang akan keluar malah huruf lain, yaitu huruf kaf. Mustaqim, mustaqim. Agak ke belakang sedikit, mustaqim. Tepat pada makhraj qaf itu sendiri. Kemudian sifat yang ke-6 yang dimiliki oleh huruf qaf adalah al-ismat. Di huruf sifat al-ismat ini hanyalah sifat maknawiyah saja. Maksudnya apa? Huruf ini thiqalu al-harf wa su'ubatu an-nutki bihi. Disebabkan oleh apa? Li khurujihi ba'idan an tarafil lisan. Huruf ini termasuk huruf yang agak berat keluarnya ataupun agak sulit keluarnya saat diucapkan, karena huruf ini keluar ya tempatnya ataupun posisinya jauh daripada bagian ujung lidah. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf qaf, yaitu ada 6 sifat: jahar, udara tidak mengalir; syiddah, suara tidak mengalir. Ketika udara dan suara tidak mengalir, maka mesti dipantulkan. Maka muncullah sifat qalqalah pada huruf qaf ini. Kemudian huruf dia termasuk huruf isti'la, yaitu huruf yang mesti dibaca tebal, yang kita kenal dengan istilah tafkhim. Kemudian bersifat infitah. Ketika dia bersifat isti'la dan infitah, maka huruf ini mesti pada saat kasrah ketebalannya dikurangi sedikit, ya, dikenal dengan istilah tafkhim nisbi. Kemudian sifat yang terakhir yang dimiliki oleh huruf qaf adalah al-ismat atau al-ismat. Itu termasuk huruf yang keluar agak susah. Kenapa? Karena jauh daripada bagian ujung lidah. Kemudian kita jelaskan sedikit para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara kita memantulkan huruf qaf ini. Cara kita memantulkan huruf qaf ini ataupun huruf-huruf yang bersifat qalqalah. Termasuk di situ huruf ba, jim, dal dan ta. Maka huruf qalqalah ataupun sifat qalqalah, huruf-huruf memiliki sifat qalqalah, itu cara membacanya ada 3.
Ataupun qalqalah dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Yang kedua namanya adalah qalqalah kubra. Yang ketiga adalah qalqalah sugra. Apa dimaksud dengan qalqalah akbar? Qalqalah akbar terjadi ketika huruf itu dalam keadaan bertasdid, kemudian kita wakaf pada huruf bertasdid tersebut. Ya, umpamanya huruf qaf dalam keadaan bertasdid. Ya, kemudian kita wakaf pada huruf yang qaf yang bertasdid ini, maka cara membacanya bagaimana? Mesti ada jedah sedikit. Jadi cara membacanya seperti ini pada contoh bil haqq, bil haqq, bil haqq. Jadi tidak boleh kita baca secara langsung bil haqq, bil haqq. Mesti ada jedah antara huruf sukun dengan huruf yang kedua. Bil haqq, bil haqq. Jadi seperti itu. Itu dimaksud dengan qalqalah akbar. Kemudian yang namanya qalqalah kubra. Yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini terjadi ketika huruf qalqalah atau ketika huruf qaf ini dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun, terutama ketika huruf ini ya berada di akhir atau pada saat waqaf. Baik sukunnya sukun asli maupun sukun arid. Yaitu sukun arid adalah sukun yang terjadi karena waqaf. Seperti pada contoh ahad. Itu kata ahadun. Ini disebut dengan sukun arid. Kita sukunkan huruf dal ini karena kita sedang berhenti atau karena waqaf. Terjadi karena waqaf. Jadi dibaca ahad. Ahad. Bil falaq. Bil falaq. Bil falaq. Bil falaq. Jadi bacanya agak cepat ya dibandingkan dengan waqaf pada huruf qaf yang bertasdid. Ya, yang bertasdid mesti ada jeda. Bil haqq. Adapun yang tidak bertasdid bil falaq agak cepat ataupun bisa kita pantulkan secara langsung. Bil falaq. Bil falaq. Kemudian yang ketiga, tingkatan qalqalah adalah qalqalah sugra. Ini terjadi ketika huruf qalqalah itu dalam keadaan sukun, terutama ketika dia berada di tengah kalimat atau berada di tengah kata. Seperti pada contoh yaqtulun, maka pantulannya sedikit saja. Yaqtulun, 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 yaqtulun. Jadi seperti itu perbedaan antara qalqalah yang bertasdid dengan qalqalah yang tidak bertasdid dan qalqalah yang berada di tengah kalimat. Maka cara bacanya agak berbeda. Tidak sama. Ada perbedaan di antara ketiganya. Ketika kita mengqalqalahkan huruf qalqalah yang bertasdid, maka mesti ada jedah antara huruf qaf, ya, huruf yang pertama dengan huruf yang kedua. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Tidak boleh kita baca secara langsung bil haqq. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra. Bil falaq. Bil falaq. Bil falaq. Ya, jadi dibaca secara langsung. Kemudian yang ketiga qalqalah sugra, yaitu terletak ketika huruf qalqalah berada di tengah kalimat. Maka pantulannya pun agak lebih cepat. Yaqtulun. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jazari, wa bayyin muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Jelaskanlah bunyi qalqalah pada huruf yang berharkat sukun. Dan terutama ketika huruf itu dalam keadaan waqaf, maka lebih jelaskan lagi. Ini yang membedakan antara huruf qalqalah ya, yang bertasdid dengan tidak bertasdid, kemudian yang terletak di bagian ataupun di tengah kalimat. Kemudian para pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari saat mengucapkan huruf qaf. Yang pertama, hindari pengucapan huruf qaf ini seperti pengucapan huruf kaf. Maka ini masih banyak di antara kita yang sulit membedakan antara huruf qaf dengan huruf kaf.
antara huruf qaf dengan huruf kaf. Ya, huruf qaf tebal, adapun huruf kaf tipis. Maka hati-hati karena huruf ini berdekatan makhrajnya. Jangan sampai ketika kita mengucapkan yaqulu, 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 kemudian kita baca yaqulu, yaqulu, yaqulu. Ini akan terjadi perbedaan pada maknanya antara yaqulu dengan yaqulu. Atau seperti kita membaca surah Al-Ikhlas umpamanya, yaitu pada kata qul, qa, ku, qul. Banyak di antara kita mengucapkan kul, kul, yaitu dengan bunyi ataupun dengan suara kaf. Maka ini berbeda maknanya. Antara kul, itu katakanlah, ketika kita mengucapkan dengan kaf, kul, maka maknanya berubah, yaitu makanlah. Nah, ini begitu pentingnya pembahasan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, supaya ketika kita membaca Al-Quran tidak keliru, sehingga tidak merubah makna yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, seperti yang telah kita sampaikan juga tadi, ketika huruf ini dalam keadaan kasrah, jangan terlalu kita tebalkan. Jangan terlalu kita tebalkan, ya. Jadi dibaca qa, qi. Tidak kita baca qa, qi. Qi. Nah, ini berlebihan, tidak boleh. Jadi kata mustaqim dibaca mustaqim, mustaqim, bukan mustaqim. Nah, ini berlebihan, maka hindari. Kemudian yang ketiga, ketika huruf qaf ini dalam keadaan sukun, ya, banyak juga di antara kita yang tidak memantulkannya, mengqalqalahkannya. Maka ini juga mesti kita hindari. Pantulkanlah huruf qaf dalam keadaan sukun, supaya sifat-sifat yang ada padanya kita tunaikan dan dapat kita baca secara sempurna mungkin. Maka kita pantulkan dia dalam keadaan sukun dan juga dalam keadaan waqaf. Dalam keadaan waqaf. Maka kita baca, ya, jangan sampai kita baca umpamanya kata bil falaq. Kita baca bil falaq, bil falaq. Karena ketika kita tidak memantulkannya, maka suaranya akan bercampur seperti suara huruf kaf yang sukun. Bil falaq, bil falaq. Maka pantulkanlah bil falaq, bil falaq. Pantulkan dari makhrajnya, bukan pada makhraj kaf. Bil falaq. Karena ada juga di antara kita yang memantulkannya dari makhraj kaf. Bil falaq, bil falaq. Ini juga tidak benar. Pantulkanlah huruf tersebut pada makhrajnya, pada makhraj qaf itu sendiri, yaitu pada bagian pangkal lidah. Bil falaq, bil falaq. Suaranya agak tebal dibandingkan kaf. Bil falaq, bil falaq, bukan bil falaq. Ini yang mesti kita perhatikan. Juga pada saat sukun ketika dia berada di tengah kalimat atau sukun asli, kita baca yaqtulun, yaqtulun, yaqtulun. Jangan kita baca yaqtulun, yaqtulun. Maka akan menyerupai suara huruf kaf. Maka pantulkanlah huruf ini dalam keadaan waqaf dan dalam keadaan sukun asli. Kemudian, jangan sampai kita ucapkan huruf ini seperti suara ataupun huruf G. Ini di sebagian lahja, ya, lahja orang Arab. Ada di antara sebagian lahja Arab itu mereka ucapkan huruf qaf ini seperti pengucapan huruf G. Ya, mereka baca umpamanya qalil. Mereka ucapkan golil. Nah, ini juga jangan sampai kita tiru hal yang demikian. Karena itu tidak benar. Itu hanya sebagian lahja saja yang diucapkan oleh sebagian orang Arab. Ada yang mereka mengucapkan huruf qaf itu, ya, seperti pengucapan huruf G di kita. Ya. Kita mengucapkan kata qalila, qalila. Jangan sampai kita baca golila, golila. Maka ini tidak benar. Atau diucapkan menyerupai suara huruf ghain. Nah, ini juga ada di sebagian lahja, di sebagian dialek orang Arab. Maka jangan sampai kita tiru hal yang sama. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr itu kata al-qadr.
Yang benar adalah fi lailatul qadr. Qa, ya, dengan suara huruf qa. Qa, qadr, bukan ghadr. Ini yang ke 5. Kemudian kesalahan berikutnya yang mesti kita hindari, ya, jangan sampai kita ucapkan huruf qaf ini dengan mengalirkan udara. Dengan mengalirkan udara, atau kita kenal dengan istilah hamas. Ya, karena ini ada juga yang kita dengar, ya, dan kebanyakan orang masih mengucapkan huruf qaf seperti ini. Qa, ya, qa, qu, ya, qa, qi, qu, ya, qalu, ya, wa idh qala, ya, yaqulun. Ini itu adalah suara ataupun udara yang keluar. Ini disebabkan oleh apa? Karena kita tidak menahan udara. Maka yang benar adalah udara mesti ditahan, tidak boleh dikeluarkan. Jadi kita tahan. Jadi dibaca qa. Jangan qa. Jangan dihembuskan udara. Karena suara yang akan muncul adalah suara yang lain, yaitu suara qa, ku, ya. Ini tidak benar. Jadi ucapkanlah qa, ya, qa, ku, tanpa dialirkan udara. Kemudian yang terakhir, jangan sampai, ya, ketika huruf ini berdekatan dengan huruf kaf, ya, ketika huruf ini berdekatan dengan huruf kaf, maka kita baca huruf ini dengan bunyi kaf. Ya, seperti pada kata khalaqakum, khalaqakum. Yang pertama adalah qaf, yang kedua adalah kaf. Khalaqakum. Maka jangan sampai kita baca khalaqakum, khalaqakum, ya, atau qaf keduanya khalaqakum. Ini juga mesti kita hindari. Maka di antara kesalahan-kesalahan ini mesti kita hindari. Ucapkanlah suara huruf qaf seperti ini dalam keadaan fathah, qa. Kita ulangi, qa, ya, dengan membulatkan suara, karena huruf ini huruf tebal, huruf tafkhim. Jadi diucapkan qa, ya, qa. Kemudian pada saat kasrah, qi. Kita ulangi, qi, ya, bukan ki, bukan ki. Itu adalah huruf kaf. Kita ulangi dalam keadaan kasrah, ya, fathah dan kasrah, qa, ya, qa, qi, ya, qi. Kemudian dalam keadaan dhammah, qu, ya, qu, bukan ku, bukan kaf, ya, bukan kaf yang didomahkan, ku, tapi qu, qu. Keluarkanlah huruf ini pada bagian pangkal lidah, pada bagian pangkal lidah. Kemudian pada saat sukun mesti dipantulkan, aqa, aqa, ya. Kita contohkan bil falaq, bil falaq, bil falaq, bil falaq, falaq, falaq. Ini suara daripada huruf qaf. Kemudian pada saat bertasydid, pantulkanlah dengan memberikan jedah. Bil haqq, bil haqq. Ya, jangan kita baca secara langsung bil haqq, tapi bil haqq, bil haqq. Mesti ada jedah. Itu dalam keadaan bertasydid. Kita buat beberapa contoh cara membaca huruf qaf yang terakhir. Itu pada contoh fathah, kita baca khalaqa, 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 atau qadir, qadir, qadir. Kemudian pada saat kasrah, mustaqim, mustaqim, qiblah, qiblah. Pada saat dhamma, qutilu, qutilu, yaqul, yaqul, yaqul. Pada saat sukun, khalaqna, khalaqna, khalaqna. Ini namanya qalqalah sugra, karena huruf sukun
huruf qaf ini sukun berada di tengah kalimat. Kemudian yaqtulun, yaqtulun, ini juga qalqalah sughra. Bil falaq, bil falaq, bil falaq. Ini namanya qalqalah akbar. Qalqalah kubra. Bil falaq, bil falaq, bil falaq. Ini namanya qalqalah kubra. Karena huruf ini kita sukunkan, kita pantulkan dan dia berada di akhir namun tidak bertasdid. Lalu apa contoh qalqalah akbar? Huruf qaf atau huruf qalqalah yang bertasdid mesti dijedahkan suaranya. Ada jedah antara huruf sukun dan huruf yang kedua. Ya, contohnya bil haqq, bil haqq, bil haqq. Inilah pembahasan kita pada hari ini yang berkaitan dengan huruf qaf. Makhrajnya, sifatnya, kemudian kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan dapat menambah ilmu kita dan dapat kita praktekkan di dalam membaca Al-Quran. Ya, silahkan dipraktekkan apa yang telah kita bahas pada hari ini. Coba ulangi lagi cara membaca huruf qaf dalam keadaan fathah, kasrah, dhamma dan dalam keadaan sukun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.